kalian berada, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Drox TV, selamat datang di konten Budget on Demand. Buat kalian yang baru gabung di konten ini, kalian tahu sendiri nih, Budget on Demand itu menentukan harga untuk memodifikasi motor teman-teman. Dan karena kemarin banyak banget antusias teman-teman di konten yang R25 Budget on Demand, sekarang kita melayani pertanyaan teman-teman nih tentang si MX King. 2 juta sampai 3 juta, dapat apa sih bang modifikasi di MX King? Dan tentunya apa prioritas yang diduluin di motor tersebut? Gak usah lama-lama, langsung kita bahas aja. Let's go! I think I had enough. All this money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. If I gotta act hard, then I clout what I'm chasing. Shorty pull up, slay, Jason. Pull up and cool, swerve, racing. I keep a check, blue faces. That low one ain't gotta hate on me. I'm on my grind, no Tony. Bitches gon' hate, they phony. Money stay on my side, never lonely. Feeling real gritty, around my city. I got these bad bitches with me. I feel like Bruno, but call me Bruno, cause I got one of them with me. And I'm a beast, pity. Oke teman-teman Drox TV, sekarang kita mulai aja. Dan pertanyaannya tuh lumayan banyak banget. Antara 2 sampai 3 juta untuk MX King itu dapat parts modifikasi apa aja. Dan kita simpulkannya kan ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang bla bla bla. Kita simpulkan di 2 sampai 3 juta aja ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar kalau teman-teman budgetnya cuma 2 juta, nabung dikit nyampe lah di angka-angka tersebut. Yang penting nggak melebihi dari angka 3 juta ke atas. Nah, 3 juta ke atas itu bisa dibilang wah itu udah pasti dapat banyak banget. Nah, kalau cuma 2 sampai 3 juta, insya Allah cukup lah. Namun ini motor udah dimodifikasi banyak ya teman-teman. Lumayan lah, nggak terlalu banyak banget. Yang kita sebutin yang paling penting aja. So, kita mulai dari yang pertama, yaitu masalah selang rem dulu tentunya yang harus diganti. Kalau beli motor Yamaha, gue itu selalu mengganti selang rem terlebih dahulu. Kalau belum ada budget buat beli master rem ataupun buat beli kaliper, gue selalu ganti selang rem dulu teman-teman. Karena selang rem ini bener-bener perbedaannya terasa banget antara selang rem standar dan selang rem yang sudah racing. Nah, di sini akan gua kasih opsi. Opsi pertama menggunakan yang RCB. RCB itu harganya segini. Dan yang kedua menggunakan TDR kayak punyanya si Mimin, dan TDR itu harganya segini. Untuk masalah warna, untuk masalah yang lain-lainnya itu selera teman-temen ya. Biasanya kan ada yang pengennya warnanya itu sesuai dengan motor, atau warnanya itu yang nabrak sekalian sama motor biar kelihatan banget, terus rem gue udah ganti loh, atau apa. Itu semua tergantung selera teman-teman. Jadi teman-teman bisa tentukan untuk masalah warnanya. Dan kalau perbedaannya apa bang, RCB sama TDR ya kalian tahu sendiri dari sisi brand itu ya pasti menyokong suatu produk untuk price-nya juga berbeda. Kalau dari sisi kualitas dan segala macam sih selama ini kita pakai dua merek tersebut sama-sama nyaman dan nggak ada masalah. Kalau gua sendiri lebih suka RCB karena ini udah ujung ke ujung RCB, jadi mau nggak mau pakai RCB juga. Nah, kalau teman-teman masih standar, budgetnya masih nabung-nabung gitu kan, atau tadi punyanya cuma 2 juta, ya lebih baik kalian belinya yang TDR aja, itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau ada budget lebih juga nggak apa-apa sih, tergantung selera kalian. Drox TV cuma merekomendasikan 2 tadi. Nah, itu yang pertama ya. Oke teman-teman Drox TV, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua teman-teman. Nah, sekarang kita bahas masalah yang kedua. Tadi kan udah selang rem yang pertama. Yang kedua ini mohon maaf sekali gua nggak beli parts, tapi yang gua lakuin adalah mengganti oli dari parts tersebut, yaitu masalah shock depan. Nah, biasanya untuk pertama kali kita beli motor itu pasti feel-nya kita menyesuaikan di motornya tersebut. Namun sebenarnya motor tersebut bisa juga menyesuaikan kalian kalau kalian setup teman-teman. Jadi shock depan ini bener-bener harus di setup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Contohnya kalian bisa ke bengkel terus, mas minta tolong dong shock depannya ini terlalu keras, atau mas ini terlalu empuk. Sesuaikan dengan keinginan saya ya mas ya, kebutuhan saya. Karena perjalanan saya ini banyak ngelewatin jalan yang bebatuan ataupun pegunungan, comberan dan lain-lain, kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi
sesuaikan banget dengan kebutuhan teman-teman. Nah, biasanya waktu setup itu ada oli yang ditakar ulang. Nah, jadi kalian beli olinya aja. Dan untuk motor ini gue menghabiskan biaya sekitar Rp200.000 untuk menentukan setup yang sesuai dengan kebutuhan gue pribadi, teman-teman. Nah, jadi kalau motor ini dipakai Mimin, tentu aja Mimin pasti ngerasa nggak enak karena setiap pribadi orang-orang itu memiliki karakteristik sok depan itu sesuai nggak sama kebutuhan dia. Nah, itu hal terpenting buat kalian. Jadi stop salahkan merek ya, dalam tanda kutip gini. Wah, biasanya bapak-bapak ya. Wah, Yamaha itu ya keras sekali soknya ini, gak enak nih. Wah, anakku minta beli kayak itu nggak boleh, teman-teman. Itu salah. Sebenarnya shock breaker ini kita berhak ketika kita udah memiliki kendaraan itu untuk di setup sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Jadi bukan salah si motornya. Bang, tapi kan bokap gue itu males bang, namanya ngoprek-ngoprek motor. Dia pokoknya beli langsung begitu aja. Iya, susah juga sih kalau kayak gitu. Biasanya pas servis aja itu nanti bisa dilakukan setup tersebut. Jadi sama aja kok teman-teman. Servis mesin sama servis shock itu juga bisa juga kita sebutnya namanya servis shock. Tapi pas servis shock bilang aja mau sesuai kebutuhan saya ya. Nah, itu pasti beda banget dan itu penting banget dilakukan ketika baru beli motor. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian ketiga, apa yang gue ganti di motor ini ketika punya uang 2-3 juta rupiah. Tentu aja shock breaker belakang. Tapi mohon maaf ya teman-teman, shock breaker yang ini udah dilepas. Jadi kalian bisa nonton video fullnya di konten MX King ini. Itu jelas banget di sana. Nah, untuk shock breaker ini setahu gua harganya sekarang udah turun, nggak nyampe mahal banget, nggak nyampe 1 juta lebih. Shock breaker yang gue percayakan di motor ini lagi-lagi shock breaker dari Red It GP yang harganya tuh segini. Tuh, memang sih agak sedikit menguras budget yang agak sedikit lebih besar di situ, tapi masih sisa kok duit 2 jutanya. Nah, kenapa harus pilih shock Red It GP itu? Ya, balik lagi, nggak lelah gue mengingatkan, shock itu udah memberikan kita pengalaman yang luar biasa di si Mimin yang pakai dari ujung ke ujung, buat apa aja shocknya kuat banget. Dan tentunya shocknya bisa disetting sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalau bapak-bapak ya kayak tadi kan, dia nggak bakal lagi protes tuh. Kempukan nih, nggak bakal teman-teman. Karena apa? Kempukan ya Pak. Tenang aja Pak, putar. Gimana Pak? Oh ya pas ya. Nah Pak, itulah fungsinya memodifikasi. Yoi, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, tadi tuh kita udah bahas masalah pengeremannya yang cukup kita ganti selang rem aja. Dan yang paling pentingnya tadi kita udah ganti masalah shock breakernya. Cukup dong duitnya. Nah, sekarang kita benerin masalah akselerasinya dikit-dikit ya teman-teman. Yaitu masalah gear set. Gear setnya kenapa bang perlu diganti? Kalian tahu sendiri. Kalau misalkan gear setnya itu kalian udah nyaman, ya nggak perlu kalian ganti. Tapi kalau misalkan kalian pengen motornya ini tarikannya agak sedikit lebih, gitu kan? Hitung ulang ke mekanik kesayangan kalian, gue mau akselerasinya agak up, tapi nanti ininya kendor loh, top speednya. Mau kemana sih? Nah, itu langsung aja diganti gear setnya agar lebih kinclong juga dari sisi tampilan, lebih enak juga, tapi kalian harus rawat. Sekinclong apapun parts akan buluk kalau kalian nggak rawat, kayak punya si Mimin. Nah, jadi itu penting banget misalkan kalian itu butuh akselerasi yang lebih tapi nggak mau nih oprak-aprik sisi mesinnya. Mending kalian ganti gear setnya aja. Nah, gear set Triple S itu harganya segini. Lumayan, nggak terlalu mahal. Jadi motor kalian juga kelihatan clean, kelihatan mulus, kelihatan enak, dan tentunya tarikannya juga asik teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi di bagian berikutnya teman-teman. Nah, tapi ini gue bicara masalah selera. Jadi ada teman-teman yang suka dan ada teman-teman yang enggak juga. Ada yang pengennya kelihatan standar tapi yang penting ganteng. Ada juga yang pengen kelihatan racing look. Nah, parts ini adalah undertail. Nah, undertail ini bisa dibilang adalah parts yang nggak semua orang akan gunakan. Jadi tergantung selera masing-masing. Kalau kalian sukanya atau seleranya itu sport, tentunya ini cocok banget buat kalian. Tapi kalau kalian nggak suka yang sport atau pengennya tuh biasa-biasa aja, ya bisa dibilang nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Undertail ini enak banget karena udah disematkan sen di bawahnya dan harganya itu segini. Keuntungan pakai undertail ini, kalian nggak usah ganti stop lamp belakang yang 3-in-1, karena stop lamp belakang 3-in-1 itu kalian tahu sendiri harganya ya lumayan juga. Jadi cukup ganti undertailnya aja, udah dapat sen di situ, tinggal colokin kabel sennya, maka kalian udah dapat fasilitas sen di bawahnya teman-teman. Itu untuk parts berikutnya.
Oke teman-teman Reok CV, sekarang kita masih bicara masalah kegantengan teman-teman. Apaan lagi tuh bang, apaan lagi, balik lagi gue limpahin ke teman-teman nih. Ini kita bicaranya masalah selera kita teman-teman. Jadi beda-beda antara teman-teman dan gue, apalagi dengan teman-teman yang lain. Jadi tolong ditanggapi dengan bijaksana. Nah, yang kedua, berikutnya akan gue bahas adalah masalah joknya teman-teman. Untuk membuat jok seperti ini, nah ini joknya itu versinya itu bisa dibilang versi balap ya teman-teman ya, racing gitu. Jadi dari atas sampai bawah lurus, dan ini memang racing looknya jadi kelihatan banget. Itu menghabiskan biaya segini teman-teman. Jadi mulai kulitnya diganti sama busanya diganti. Kenapa gue bilang bicara masalah selera? Karena motor MS King ini memang tangkas banget. Bisa dibuat race dan bisa dibuat harian. Nah, kalau kalian pakai buat harian, otomatis ini nggak bakal nyaman banget karena tipis teman-teman. Ininya nggak terlalu tipis sih, cuma pasti kalau perjalanan jauh kalian berasa. Tapi kalau kalian bilang nggak bang, enak-enak aja, ya nggak masalah juga sih. Tapi kalau kalian itu buat kerja, buat apa, baiknya sih jangan terlalu setipis ini teman-teman. Namun kalian ambil poinnya aja, biaya editnya itu kurang lebih segituan tuh kalau kalian mau benerin jok teman-teman. Nah, ditambah lagi bagian depan itu kita sematkan smoke di setiap kaca-kacanya. Jadi contoh di mika depan headlamp dan sein. Dan itu biayanya itu segini. Kenapa bang kok di smoke? Biar tampilannya lebih ganas. Nah, jadi untuk poin yang terakhir-terakhir ini mulai dari undertail, jok, sama stop lamp dan sein, itu kita bicara selera ya teman-teman. Kadang kalian juga pengen aja tuh yang seleranya sport, tapi pengen juga yang seleranya biasa aja tapi nyaman digunakan. Nah, kalau kalian pengen kenyamanannya, ambil poinnya yang di depan tadi. Oke teman-teman, nah ini temanya memperganteng ya. Kalau untuk nambah-nambahin agar motornya ini lebih kelihatan cool dan ganteng, kalian bisa lakukan repaint velgnya. Nah, apalagi kalau misalkan kalian itu udah punya motornya lama ya, terus kalian bosen gitu kan, ya wajar lah bosen gitu. Kayak si Mimin bosen sama pacarnya, itu kan udah hal biasa, makanya dia cari lagi gitu kan. Kalau sama motor dia setia, aneh kan? Aneh. Kalau gue tuh setia ke semua hal kan. Tapi bohong. Cuma nambah aja jadi motornya. Setia nggak ya kalau kayak gitu? Bercanda teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lagi keterpa masalah bosen atau jenuh dengan motor kalian, simple kok teman-teman, tinggal kalian repaint velgnya aja. Pasti itu terasa beda banget motor kalian, dan kalian tuh akan ngerasa gitu, pokoknya agak sedikit beda banget gitu. Dan untuk repaint velg MX itu segini, nggak terlalu mahal teman-teman, lumayan lah buat bener-bener bikin tampilan motor kalian itu jadi berbeda sama yang lain. Tapi sesuaikan juga ya desainnya, jangan sampai pink gitu kan, ya agak sedikit nggak nyambung, tapi ya selera. Jadi total modifikasinya itu dengan budget 2-3 jutaan, lebih detailnya itu segini. Kalian bisa lebih lihat lagi di kolom deskripsi. Bisa sih jajan perintilan lain, kayak misalkan kalian ganti master rem dan kalian ganti yang lain-lain. Tapi yang gue sebutkan tadi adalah hal penting yang kalian lakukan baiknya ketika kalian punya duit 2 juta sampai 3 juta. Nah, untuk add-on tambahan tadi, ya itu balik lagi ke selera kalian. Kalau mau tampilannya kelihatan berubah total, ya itulah yang harus dilakukan. Oke teman-teman Reok CV, jadi segini aja informasi buat kalian, buat nemenin kalian hari ini. Tahu deh, hari ini tuh pasti hari yang membingungkan buat kalian, karena minggu-minggu ya kan, kalian jalan-jalan pagi, terus ketemu cewek yang kalian suka tapi dia cuek sama kalian, ya pokoknya kegalauan kalian, Reok CV hadir buat nemenin. Nah, semoga hari-hari kalian ke depannya lebih semangat lagi teman-teman. So, pantengin terus video Reok CV, karena Reok CV mulai rajin lagi buat nemenin kegalauan kalian, kebucinan kalian, kegundahan kalian, kemumutan kalian. Kurang lebih kayak gitu. Dan sedikit poin teman-teman, bahwa motor ini udah dimodifikasi terlalu banyak dari yang kita sebutin di konten ini ya, 2-3 jutaan. Jadi nggak perlu terlalu kalian contoh banget harus seperti ini, karena balik lagi modifikasilah sesuai dengan kebutuhanmu dan kenyamananmu. Sampai ketemu di video-video berikutnya, jaga kesehatan.